Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safinatun Muharrafah dari Prodi Tadris Matematika A. Di sini saya akan menjelaskan tentang keterampilan dasar-dasar mengajar dalam pembelajaran matematika. Adapun yang akan kita bahas untuk kali ini yang A, pengertian keterampilan dasar mengajar. Pengertian keterampilan dasar mengajar adalah keterampilan yang bersifat mendasar atau umum yang harus dikuasai oleh guru. B. Keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Keterampilan membuka pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk menciptakan suasana siap mental dan menimbulkan perhatian siswa agar terpusat pada hal yang akan dipelajari. Kegiatan membuka pelajaran isinya menyangkut apersepsi. Apa itu apersepsi? Yaitu penyampaian materi yang terkait dengan materi yang akan dibahas yang telah diketahui oleh siswa sebelumnya. B. Keterampilan menutup pelajaran, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mengakhiri kegiatan inti pelajaran. Kegiatan menutup pelajaran menyangkut refleksi. Refleksi adalah mengetahui kelemahan dan kelebihan pembelajaran yang telah dilakukan dan memberi gambaran menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari siswa. Berpengaruh positif. Kegiatan membuka dan menutup pelajaran yang dilakukan dengan baik akan berpengaruh positif terhadap proses dan hasil pembelajaran. Pengaruh positif itu diantaranya A. Timbulnya perhatian dan motivasi siswa untuk menghadapi tugas-tugas yang akan dikerjakan. B. Siswa mengetahui kontrak belajar yang akan dilakukan, sehingga siswa mengetahui batas-batas tugas atau perilaku yang akan dikerjakan. C. Siswa mempunyai gambaran yang jelas tentang pendekatan-pendekatan yang mungkin diambil dalam mempelajari bagian-bagian dari suatu mata pelajaran. D. Siswa dapat menggabungkan fakta-fakta, keterampilan, konsep-konsep yang tercakup dalam suatu peristiwa. Komponen-komponen keterampilan untuk membuka pelajaran. A. Menarik perhatian siswa, meliputi gaya mengajar guru, penggunaan alat-alat bantu mengajar, pola interaksi yang bervariasi. B. Menimbulkan motivasi dengan cara kehangatan dan antusias, menimbulkan rasa ingin tahu. C. Memberi acuan meliputi mengemukakan tujuan dan batas-batas tugas, menyarankan langkah-langkah yang akan dilakukan. D. Membuat kaitan meliputi membuat kaitan antar aspek-aspek yang relevan dari bidang studi yang telah dikenal siswa, menjelaskan konsepnya atau pengertiannya sebelum menyajikan secara rinci. Komponen-komponen keterampilan untuk menutup pelajaran. A. Meninjau kembali inti pelajaran yang diajarkan dengan cara merangkum inti pelajaran atau membuat ringkasan. B. Mengevaluasi meliputi mendemonstrasikan keterampilan, mengaplikasikan ide baru pada situasi lain, mengekspresikan ide pada situasi lain, mengekspresikan pendapat siswa, dan menulis soal-soal. Prinsip-prinsip keterampilan yang digunakan untuk membuka dan menutup pelajaran adalah sebagai berikut. A. Bermakna. Kegiatan untuk menarik perhatian dan motivasi hendaknya berkaitan dengan materi dan tujuan pembelajaran. B. Berurutan dan berkesinambungan. Aktivitas yang dilakukan guru dalam memperkenalkan materi maupun merangkum materi yang penting yang telah diajarkan hendaknya merupakan kesatuan dan kesinambungan.
C. Keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya merupakan keterampilan guru dalam mengajukan pertanyaan kepada siswa yang dimaksudkan agar siswa terlibat dalam proses pembelajaran. Seorang guru yang mengajukan pertanyaan dengan menggunakan keterampilan bertanya secara tepat dapat mengharapkan tercapainya beberapa tujuan, antara lain: yang pertama, membangkitkan minat dan rasa ingin tahu siswa terhadap suatu materi. Yang kedua, memusatkan perhatian siswa terhadap suatu materi atau konsep. 3. Mendiagnosis kesulitan-kesulitan khusus yang menghambat siswa belajar. 4. Mengembangkan cara belajar siswa aktif. Tujuan: agar tujuan pertanyaan yang diajukan guru terhadap siswa di atas tercapai, maka guru dalam mengajukan pertanyaan kepada siswa perlu memperhatikan hal berikut. Yang pertama, kehangatan dan keantusiasan saat mengajukan pertanyaan. Hal ini bisa terlihat dari sikap, ekspresi wajah, suara, gaya, atau gerakan tubuh, serta cara menerima jawaban siswa yang diberikan. 2. Kebiasaan-kebiasaan yang perlu dihindari saat mengajukan pertanyaan. A. Mengulangi pertanyaan sendiri. Guru yang terbiasa mengulangi pertanyaan dapat menurunkan perhatian dan partisipasi siswa karena siswa mengharapkan pertanyaan akan diulang guru lagi. B. Mengulangi jawaban siswa. Jika hal ini sering dilakukan guru, maka terkesan guru tidak mengakui kemampuan siswa untuk menjawab benar. C. Menjawab pertanyaan sendiri. Hal ini terkesan guru hanya basa-basi karena akhirnya akan dijawab sendiri. D. Pertanyaan yang memancing jawaban serentak. Tidak bisa membedakan siswa yang menjawab benar atau sebaliknya. E. Pertanyaan ganda. Pertanyaan tersebut membuat siswa ragu dan mematahkan siswa untuk menjawab. F. Menentukan siswa tertentu sebelum mengajukan pertanyaan. Hal ini berkesan bahwa siswa lain tidak perlu menjawab karena tidak mendapat tugas menjawab. Komponen-komponen bertanya dasar dan lanjut yang harus diperhatikan. Yang pertama, pengungkapan pertanyaan secara jelas dan singkat. 2. Pemberian acuan. 3. Pemusatan. Pertanyaan dapat dibedakan atas pernyataan luas dan sempit. 4. Pemindahan giliran. 5. Penyebaran pertanyaan. D. Keterampilan memberi penguatan. Keterampilan memberi penguatan adalah keterampilan guru dalam merespon tingkah laku atau perbuatan yang dilakukan siswanya agar dapat meningkatkan kemungkinan berulangnya kembali tingkah laku. Pemberian penguatan dan penerapannya secara bijaksana dan sistematis berdasarkan cara dan prinsip yang tepat dapat mencapai beberapa tujuan sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan perhatian siswa. Yang kedua, membangkitkan dan memelihara motivasi siswa. 3. Memudahkan siswa belajar. 4. Mengontrol dan memodifikasi tingkah laku siswa yang kurang positif serta mendorong munculnya tingkah laku yang produktif. Agar penggunaan penguatan efektif, maka harus memperhatikan 3 prinsip. Yang pertama, kehangatan dan keantusiasan. Karena penguatan yang diberikan dapat memberi kesan tidak ikhlas jika penguatan yang diberikan tidak didasarkan adanya kehangatan dan keantusiasan. 2. Kebermaknaan. Siswa harus mengetahui penguatan itu diberikan karena dia layak
untuk mendapatkan penguatan tersebut karena tingkah laku yang dilakukan atau sebaliknya. 3. Menghindari penggunaan respon negatif. Cara memberikan penguatan. Yang pertama, penguatan dapat dilakukan kepada pribadi tertentu. Guru dalam memberi penguatan hendaknya melihat dan menyebut nama siswa yang diberi penguatan tersebut. 2. Penguatan pada kelompok siswa. Jika tindakan yang dilakukan itu memang hasil kelompok, bukan perorangan. 3. Pemberian penguatan dengan segera. Jika penguatan tidak segera diberikan saat siswa melakukan tingkah laku yang diharapkan, maka siswa merasa jerih payahnya tidak dihargai. 4. Variasi dalam penggunaannya. Penguatan yang diberikan kepada siswa hendaknya bervariasi agar penguatan tersebut tidak terkesan kebiasaan guru. Komponen-komponen yang perlu dipahami. Yang pertama, penguatan verbal berupa kata pujian, dukungan, dorongan. Yang kedua, penguatan nonverbal berupa A. Gerak mimik dan gerakan badan, B. Mendekati siswa, C. Sentuhan tangan, D. Kegiatan yang menyenangkan, E. Simbol atau tanda, F. Penguatan tak penuh. 3. Penguatan juga dapat berupa hadiah materi sesuai karakter siswa. E. Keterampilan mengadakan variasi. Keterampilan yang dilakukan guru untuk mengadakan proses perubahan dalam pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi siswa. Variasi dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, variasi dalam gaya mengajar guru. A. Menggunakan variasi suara, B. Memusatkan perhatian, C. Membuat kesenyapan, D. Mengadakan kontak pandang, E. Mengubah posisi guru dalam kelas. Yang kedua, variasi dalam penggunaan media dan bahan pengajaran. A. Variasi alat atau bahan yang dapat dilihat, B. Variasi alat atau bahan yang dapat didengar, C. Variasi alat atau bahan yang dapat diraba atau dimanipulasi. Yang ketiga, variasi pola interaksi dan kegiatan siswa. Misalnya, dalam pembentukan kelompok, anggotanya tidak selalu tetap, dan saat presentasi di depan kelas diundi, agar tidak siswa yang pandai saja yang maju. Selanjutnya, keterampilan dasar-dasar mengajar dalam pembelajaran matematika lanjutan. A. Keterampilan menjelaskan. Keterampilan guru dalam menyajikan informasi lisan tentang pelajaran secara sistematik sehingga mudah dipahami. Beberapa tujuan yang ingin dicapai guru dalam memberikan penjelasan di dalam kelas adalah: 1. Membimbing siswa menjawab pertanyaan mengapa secara bernalar. 2. Membimbing siswa memahami berbagai konsep, hukum, dalil, dan prinsip. 3. Melibatkan siswa untuk berpikir dengan memecahkan masalah. Berikut beberapa alasan perlunya guru menguasai keterampilan menjelaskan dengan baik. 1. Agar guru tidak mendominasi kelas dengan informasi lisan. 2. Guru harus mengenal tingkat pemahaman siswa dalam menyajikan informasi. 3. Karena tidak semua siswa dapat menggali pengetahuan di buku. 4. Kurangnya sumber yang tersedia yang dapat dimanfaatkan siswa dalam pembelajaran. Prinsip-prinsip dalam memberikan suatu penjelasan. Yang pertama, penjelasan dapat diberikan pada awal, tengah, atau akhir pembelajaran. 2. Penjelasan harus relevan dengan pembelajaran. 3. Penjelasan harus
materi yang bermakna bagi siswa. Komponen-komponen keterampilan menjelaskan yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, merencanakan penjelasan. Merencanakan penjelasan meliputi A. Isi pesan atau materi yang terpilih dan disusun secara sistematis disertai contoh-contoh. B. Penerima pesan, siswa, yaitu kepada siapa penjelasan itu disajikan. 2. Menyajikan suatu penjelasan. Menyajikan suatu penjelasan yang meliputi A. Kejelasan dapat dicapai dengan cara 1. Penggunaan bahasa yang jelas. 2. Volume suara yang keras. 3. Berbicara yang benar. B. Penggunaan contoh dan ilustrasi dengan mengikuti pola pikir induktif dan deduktif. C. Pemberian tekanan pada butir yang dianggap penting dengan cara memberi variasi tekanan suara pada materi yang dianggap penting. D. Memberikan balikan dengan cara memberi kesempatan kepada siswa untuk memberi contoh berdasarkan pengalamannya sendiri. B. Keterampilan membimbing kelompok diskusi kecil. Keterampilan guru dalam membimbing proses pembelajaran dengan meminta siswanya untuk menyelesaikan masalah dalam kelompoknya. Agar dapat menjadi pemimpin kelompok yang baik, maka hendaknya guru memperhatikan hal berikut. Yang pertama, diskusi dilakukan dalam suasana persahabatan. 2. Diskusi didahului dengan perencanaan dan persiapan yang matang. 3. Diskusi mempunyai keuntungan yang dapat dimanfaatkan maksimal. 4. Diskusi mempunyai kelemahan yang dapat menimbulkan kegagalan atau tujuan tidak tercapai. Komponen-komponen keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil yang harus diperhatikan. Yang pertama, memusatkan perhatian. Yang kedua, memperjelas masalah atau pendapat. Yang ketiga, menganalisis pandangan siswa. Yang keempat, meningkatkan pendapat siswa. Yang kelima, menyebarkan kesempatan berpartisipasi. Yang keenam, menutup diskusi. C. Keterampilan mengelola kelas. Keterampilan mengelola kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal agar menjadi efektif dan efisien. 1. Tujuan bagi siswa. A. Mendorong siswa mengembangkan tanggung jawab individu terhadap tingkah lakunya. B. Membantu siswa memahami tingkah lakunya sesuai tata tertib di kelas. C. Menimbulkan rasa berkewajiban melibatkan diri dalam tugas. 2. Tujuan bagi guru. A. Memiliki kesadaran untuk mengembangkan potensinya dalam mengembangkan pengarahan yang jelas. B. Menimbulkan kesadaran akan kebutuhan siswa. Berikutnya, 6 prinsip yang harus diperhatikan oleh guru. Yang pertama, kehangatan dan keantusiasan. 2. Tantangan. 3. Bervariasi. 4. Keluasan. 5. Penekanan kepada hal-hal yang positif. Yang keenam, penanaman disiplin diri. Komponen-komponen keterampilan mengelola kelas yang harus diperhatikan. Yang pertama, keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal. 2. Keterampilan yang berhubungan dengan pengembalian kondisi belajar yang optimal. D. Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Dalam melaksanakan pembelajaran yang memungkinkan guru menghadapi perorangan atau kelompok kecil dari beberapa siswa yang memiliki kesempatan belajar yang sama. Adapun peran guru dalam pembelajaran lebih banyak sebagai 1. Organisator kegiatan pembelajaran. 2.
salah satu sumber informasi bagi siswa. 3. Pendorong bagi siswa untuk belajar. Adapun komponen-komponennya. Yang pertama, keterampilan mengadakan pendekatan secara pribadi. 2. Keterampilan mengorganisasikan. 3. Keterampilan membimbing dan memudahkan belajar. Yang keempat, keterampilan merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Demikianlah penjelasan dari materi yang dibahas tadi. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.